3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Kader kali ini bersama Bidang Medcom. Anjay. Untuk podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih atau bagaimana sih bijak dalam bersosial media. Sebelum itu bagaimana kabarnya para narasumber, Mas Daris dan Mbak Dinila? Baik. Jos, puasa lancar. Untuk moderator gimana? Puasa lancar, sedangkan es campur masih menggoda. Alhamdulillah lancar. Baik, setelah itu perkenalkan saya Farda Hakimah di sini sebagai moderator untuk podcast kali ini. Setelah saya memperkenalkan diri, tentu lebih afdal lagi perkenalan dong narasumber kita. Bagaimana, Mas Dari? Silakan perkenalan diri dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya yang lain, Mbak Dinila, Farda? Ya, nama saya Daris. Saya hari ini kebetulan untuk jadikan narasumber pada siang hari ini yang ya panasnya rada itu ya bikin haus ya. Nah, seperti itu aja. Baik, silakan Mbak Dinila, perkenalan dong. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dinila. Dan gitu aja, saya sebagai narasumber yang mendampingi Mas Daris. Oke. Baik, nggak usah lama-lama ya, mempersingkat waktu juga. Dari tema bijak dalam bersosial media, menurut narasumber sendiri, apa sih sosial media itu? Kegunaannya apa? Terus kenapa kok bisa ada sosial media? Gimana statement atau pendapat dari Mas Daris dan Mbak Dinila? Mungkin Mas Daris dulu. Udah, dimulai dari saya dulu ya. Apa sih media sosial itu? Ya, menurut saya sendiri itu media sosial itu sebuah media daring untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan untuk apa ya? Untuk bisa selain berinteraksi itu berbagi dan menciptakan hal-hal yang baru gitu kan di sosial media tersebut kan apa ya? Karena di media sosial itu dari sebuah aplikasi media sosial mungkin kita bisa mengenal lebih banyak ya kan hal-hal yang lain, hal-hal yang baru di luar sana gitu kan. Seperti itu. Baik, gimana Mbak Dinila? Mungkin ada tambahan tentang apa sih media sosial itu? Ya, bagi saya hampir mirip seperti Mas Daris sih. Untuk berkomunikasi, media daring untuk berkomunikasi ya. Selain berkomunikasi juga kita dalam media sosial itu juga menjalin hubungan. Ya, seperti bisa kita saling silaturahim, saling bertegur sapa lewat media sosial itu. Dan sekarang juga banyak sih anak-anak remaja yang menggunakan media sosial seperti ya biasanya itu Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Oke,
pada akhirnya atau kesimpulannya media sosial itu bisa disebut kayak media daring yang sangat dibutuhkan untuk saat ini gitu kan, untuk kebutuhan pribadi seperti mencari informasi, berinteraksi, menciptakan hal-hal baru gitu kan. Iya, benar. Oke. Saat ini karena media sosial banyak digunakan ya, berarti secara tidak langsung kan kita harus bijak dalam menggunakannya gitu. Lah, menurut narasumber sendiri dari Mas Daris, apa sih maksud dari bijak dalam bersosial media itu gitu? Bijak ya, bijak dalam bersosial media. Mungkin ya kita dalam bermedia sosial kayaknya menurut saya sendiri tuh harus menggunakan ke hal-hal yang positif gitu kan. Itu sih menurut saya bisa dikatakan bijak seperti itu. Karena apa ya? Karena media sosial itu menurut saya sendiri itu selain kita mencari informasi hal-hal baru itu kan seharusnya mengandung hal-hal positif itu kan, dan nggak mungkin dong hal-hal negatif dimasukkan. Orang-orang mencari hal negatif nggak mungkin, nggak ada untungnya gitu. Itu sih. Oke, mungkin ada pendapat sendiri dari Mbak Dinila tentang apa sih bijak dalam bersosial media itu? Ya, mengenai tema kali ini kan bijak dalam bermedia sosial, ya kan. Nah, sebenarnya tema ini tuh ringan, tetapi kita itu bisa sharing-sharing lah di sini, saling berbagi informasi dan mengenai sosial media itu yang lagi marah-marahnya saat ini. Bijak itu hal yang harus ada sih, karena di dalam bersosial media kita lihat banyak yang anak-anak muda sekarang itu banyak yang menyalahgunakan penggunaan dari sosial media sendiri. Ya, seharusnya media sosial itu bisa bermanfaat bagi kita, malah justru menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Oh, jadi gitu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa Mbak Dinila. Dan media sosial ini dalam tema ini diharapkan kita dari sini bisa mengedukasikan kepada semua orang bahwa bijak dalam media sosial itu seperti ini loh, seperti ini. Nah, jadi kita bisa saling berbagi pengetahuan agar bisa saling tahulah bagaimana yang bijak dan yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi maksud dari begini yang bijak, begini yang tidak bijak itu bagaimana, Mbak? Ya. Oh, yang maksud dari bijak. Ya, silakan. Ya, untuk yang bijak itu biasanya kita contohnya menggunakan media sosial itu seperlunya saja dan tidak menggunakan seperti biasanya itu menggunakan kata-kata sindiran atau yang menghujat seseorang yang akan menyebabkan pada suatu tindak yang dinamakan biasanya itu penghinaan, ngejat seperti itu. Itu kan biasanya berujung kepada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, itu contoh yang tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Kalau yang bijak itu orangnya itu pasti akan menggunakannya itu seperlunya saja dan tidak terlalu mengkritisi apa yang tidak perlu dikritisi seperti itu. Baik, bagaimana menurut Mas Daris sendiri statement dari Mbak Dinila ini, apakah setuju atau ada yang mau disangkal atau mau ditambahi? Setuju sih apa yang dikatakan dengan Mbak Dinila itu tadi benar. Karena sedikit cerita, dulu waktu saya SMP pernah sih terjadi karena kata-kata yang
yang bisa apa ya, mencela, ya kan, yang bisa kata-kata yang menghina, jadi bisa menimbulkan suatu istilahnya pertengkaran gitu kan, bisa membuat pertengkaran satu sama lain. Seperti itu. Waktu di zaman SMP itu saya masih menggunakan yang namanya aplikasi Facebook. Belum, kayaknya Instagram baru lahir kayaknya waktu SMP itu. Terus dan di mana di salah satu postingan itu ada temen baru lah, anggapannya seperti itu. Dia kayak menjulit tapi ke arah negatif gitu kan, negatif. Dan itu gak hanya sekali aja gitu kan, berkali-kali, sehingga saya menanggapi, ya saling-saling menanggapi, akhirnya terjadi pertengkaran tersebut. Nah, dan menurut saya dengan apa ya, saya sadar bahwa kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi gitu kan, karena hal seperti itu yang pernah saya lakukan itu sangat tidak bijak gitu, dan membuat bisa membuat image saya di media sosial itu jelek gitu kan. Ketika dengan komentar-komentar yang jelek gitu, itu bisa membuat apa ya, image profil tersebut itu kayak gak baik gitu kan, seperti itu. Baik, jadi intinya kayak bijak dalam bersosial media itu kita harus kayak menghindari hal-hal yang buruk ya. Maksudnya dalam bersosial media itu apalagi kan kita nggak pernah ketemu sama orang yang kita hadapi gitu kan. Kita nggak pernah berinteraksi langsung, kita hanya melalui media sekarang, handphone, laptop, dan sebagainya. Kan kita juga nggak tahu bagaimana kehidupan orang tersebut. Kita harus berhati-hati juga kan. Baik, bagaimana? Ya, ini ada terjadi sebuah ngelekan ya, ngelek ya. Iya. Oke, sekali ini kayaknya sering terjadi ngelek deh. Banyak ujiannya ya. Banyak ujiannya. Ya namanya di bulan puasa ya. Banyak. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana? Masih aman atau sudah tidak aman ini? Sudah oleng ini? Masih aman, alhamdulillah. Apalagi kan sekarang bulan puasa ya. Kita harus bisa menahan nafsu kayak ngomong-ngomong jelek atau ya, dan sesuatu yang seperti itulah. Jadi tadi pertanyaan saya ya, bagaimana sih atau apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang terkena pengaruh buruk dalam bersosial media? Bagaimana Mbak Dinila tanggapannya untuk anak-anak atau orang-orang dewasa yang terkena pengaruh buruk dalam bersosial media tersebut? Silahkan. Apa? Mohon bisa diulangi? Terjadi ketidakjelasan. Sudah oleng ini sepertinya ya. Sudah oleng ya. Mohon diulangi, Oke, Mbak. Sinyalnya dinilai ya. lagi nih. Ya, semoga aja orangnya nggak ngelek gitu kan. Butuh asupan sepertinya, butuh asupan ya. Es campur, purun. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan saya, bagaimana atau apa yang akan terjadi jika ada anak atau bahkan orang dewasa yang terkena pengaruh buruk bersosial media? Silahkan pendapatnya dari Mbak Dinila. Menurut saya ya,
anak tersebut pasti akan ikut ke arah yang tidak baik. Kan tadi terkena keburukan seperti itu ya. Maksudnya dimasuki pengaruh-pengaruh yang buruk, seperti ya tadi kita di Instagram biasanya kan kita ada teman yang nggak dikenal, terus kita saling follow-followan gitu, terus chatting-chattingan, DM-an, nah seperti itu. Nah, seharusnya kita itu harus bisa menyaring seperti itu. Jadi kita harus memfilter seseorang, gimana sih orang ini. Nah, jadi kita itu jangan terlalu juga mengumbar privasi kita kepada publik, karena ya itu karena privasi kita ya untuk kita sendiri. Jadi ya seperti itu. Mungkin dari Mas Daris ada yang disampaikan? Ya, apa ya? Kadang saya sendiri gini, kalau untuk privasi itu kan banyak berbagai macam aplikasi media sosial gitu kan. Dan menurut saya kan media sosial itu kalau untuk privasi itu kebanyakan saya lihat itu orang-orang pada memakai Twitter, yang namanya Twitter gitu kan. Twitter itu bisa dijadikan sebuah teman kalian, yang mana kalian bisa mencurahkan isi curhatan hati itu lewat aplikasi sosial media yang namanya Twitter tersebut, ya kan. Kalian bisa tweet apapun aja, ya kan, isi hati kalian, entah sedih, senang maupun apapun, itu itu nggak masalah gitu kan. Terus untuk terkadang di situ banyak sih yang tidak ada tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau di Twitter itu kayaknya banyak orang-orang pada kayak los gitu kan, semua ngomong apa gitu kan. Ya kayaknya lebih enak di Twitter kalau untuk curhatan hati gitu kan. Curhatan hati ya. Bener banget. Kalau untuk pengaruh ke anak kecil remaja, yang pasti ada pengaruhnya ya kan. Cuman ya gimana lagi gitu kan. Semua itu tergantung dari pribadinya. Iya, orangnya masing-masing. Tapi untuk di tema ini ya kita mempunyai kewajiban untuk bijak gitu kan. Kalau di tema ini, jadi yang hanya di tema ini sih, maaf. Jadi dimanapun kita menggunakan sosial media, dianjurkan untuk bijak gitu, agar anak remaja atau anak kecil yang menggunakan sosial media itu tidak dapat pengaruh yang negatif gitu kan. Seperti harus itu. juga dalam wawasan orang tua juga ya, Mas. Harus dapat wawasan dari orang tua juga. Kan ada tua yang enggak memantau anaknya seperti itu. Kan itu bisa juga menjadi bumerang juga untuk anaknya sendiri. Betul. Bahkan banyak sekali orang tua yang sekarang malah memberikan fasilitas untuk anaknya bisa memakai media sosial tersebut. Nggak sedikit juga kayak masih anak-anak padahal masih SD kelas 1, kelas 2. Mereka sudah memiliki akun Instagram, Twitter, Facebook. Menurut Mbak Dinila nih, apakah salah orang tua yang seperti itu? Atau apa yang seharusnya orang tua lakukan? Atau apa yang orang tua pikirkan gitu? Kok bisa memberi anak yang jelas-jelas masih di bawah umur, memberikan fasilitas yang belum tentu itu baik untuk anaknya? Bagaimana Mbak Dinila tanggapannya? Kalau dibilang salah dan tidak itu ya antara salah dan tidak sih ya, karena ada sisi positifnya juga dan ada sisi negatifnya juga, tergantung anaknya itu sendiri sih.
kalau orang tua kan biasanya ngasihnya HP, handphone itu untuk biasanya komunikasi antara teman-temannya gitu. Kalau misalnya ada tugas sharing gini dan sama gurunya atau sama orang tuanya juga kalau pas di sekolah. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk bermedia sosial ya itu tergantung pribadinya sendiri biasanya itu. Kalau biasanya cuma buat apa sih kayak gaya-gayaan gitu. Kalau anak-anak sekarang sih. Kalau bermedia sosial seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Jadi ada sisi positif. Oke. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Menurut Mas Daris nih, apa sih sisi positif dan sisi negatifnya? Boleh dijelaskan dong sedikit aja. Atau banyak juga nggak apa-apa sih. Oke, baik. Kalau banyak ntar waktunya nggak cukup ya. Jadi sisi negatifnya bisa untuk ke anak-anak itu cenderung nanti kayak jadi malesan untuk belajar gitu kan. Terus dia lebih cenderung asik bermain HP. Terus cara perilaku juga tidak baik mungkin terhadap orang tuanya juga ya kan. Tidak baik. Dan sisi positifnya itu mereka bisa belajar gitu kan. Dimulai dari kecil itu dia bisa belajar yang namanya cara penggunaan sosial media gitu kan. Dia bisa belajar ya bisa belajar banyak tentang mungkin nggak hanya suatu pelajaran gitu ya, mungkin apapun, anything dia bisa belajar ya kan. Dari yang namanya internet kan banyak, jadi anak kecil bisa ya browsing banyak gitu kan, banyak seperti itu. Baik, sekarang saya akan membahas mungkin dari sisi buruknya bersosial media. Dari sisi buruknya sendiri, apakah ada kemungkinan pengguna sosial media itu bakal terkena kayak intimidasi cyberbullying gitu? Jika iya, apa yang akan terjadi? Maksudnya pengaruh dari cyberbullying itu seperti apa gitu? Monggo Mas Daris, mungkin bisa memberikan statement-nya kali ini. Ya, cyberbullying sama ya tahu kan berita akhir-akhir ini yang orangnya udah ketangkep, tahu nggak? Yang Siapa tuh? Yang mengaku nabi ke 26 lah ya, seperti itu lah. Itu Ya. itu contoh apa ya, orang yang mendapatkan yang terkena cyberbullying ya kan. Dia dibully terus makanya dihujat-hujat gitu kan, dibully-bully oleh orang-orang Indonesia gitu kan. Tapi untungnya nggak banyak gitu kan, dan oleh pihak berwajib langsung ditindaklanjuti. Terus apalagi ya, aku nge-lag. Sudah oleng ini rupanya. Iya, oleng. Gimana? Baik, mungkin bagaimana sih cara untuk mengetahui seseorang itu terkena cyberbullying? Bagaimana menurut Mbak Dinila? Bagaimana sih cara mengetahui atau apa ciri-ciri seseorang tersebut terkena cyberbullying? Ya. Atau dia bahkan menjadi seseorang yang pendiam atau introvert atau seperti apa? Silahkan. Iya. Kalau ciri-cirinya biasanya sih
anak-anak remaja sekarang itu menjadikan sasaran anak yang anak yang dibully itu anak yang introvert, cenderung pendiam anaknya. Jadi kenapa dia itu milih introvert? Karena introvert itu lebih mudah untuk seperti dikasih masukan-masukan, atau dia itu anaknya itu pendiam dan nurut gitu. Jadi lebih mudah untuk seperti dikasarin, seperti jadi dia itu kalau dibully itu ya diam-diam saja. Nah, seperti jadi kalau untuk mengetahuinya biasanya itu dia itu cenderung diam anaknya, introvert, dan dia itu sering menyendiri seperti itu. Jadi dia itu untuk mengungkapkan bahwa dia itu dibully di sekolah itu biasanya tuh takut, sama orang tuanya saja itu takutnya setengah mati sampai nggak bilang. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana sih cara untuk mengetahui jika seseorang tersebut terkena cyberbullying? Bagaimana menurut Mbak Dinila? Silakan. Nah, cara mengetahui anaknya ya. Cara mengetahui anaknya itu yaitu cenderung ke anak yang diam dan introvert. Biasanya anak yang cenderung diam ini dia itu takut untuk mengungkapkan bahwa dirinya itu dibully. Nah, sampai orang tua dia itu bilang ke orang tuanya itu takut. Nah, jadi anak yang menjadi sasaran itu adalah anak yang seperti ini. Anak yang sering dibully itu adalah anak yang seperti ini. Coba kalau anaknya itu berani, nggak mungkin dia dibully, malah nanti baku hantam. Saling baku hantam. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak yang seperti ini yang membutuhkan edukasi untuk agar dia itu lebih mudah untuk menjadi pribadi yang terbuka, bahwa ada apa sih sekarang, kamu kenapa gitu. Jadi ada sosialisasi lah antara orang tua atau gurunya yang di sekolah seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang seperti ini yang membutuhkan tuntunan untuk orang tuanya, dan orang tuanya sendiri pun juga harus perhatian pada anak ini. Jadi sering diajak ngomong agar dia itu tidak cenderung anak yang diam. Jadi kalau ada masalah di sekolah ya diselesaikan kepada orang tua, seperti itu. Tuntunan. Anaknya dituntun gitu. Baik, tapi menurut saya nggak semua orang atau anak yang introvert atau penyendiri itu korban dari cyberbullying loh. Bisa jadi kan dia dapat atau punya sebuah masalah keluarga, atau bahkan dia punya masalah tersendiri yang bahkan dia nggak bisa buka, bahkan bukan dari korban cyberbullying kan. Jadi gimana menurut Mas Daris? Apakah ada tambahan atau ada yang ingin disangkal atau bagaimana? Silahkan. Jelas. Saya sedikit ngasih tambahan ya. Apa sih orang introvert itu? Orang introvert kan orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri gitu kan. Kayak kebanyakan mikir gitu kan. Terus ya kalau anak yang biasanya kalau yang terkena bullying itu cenderung kebanyakan dimusuhin gitu kan. Ciri-ciri orang anak yang korban bully gitu kan, banyak yang benci, terus terkadang ada juga didiamin gitu kan. Selain dibully, dia kadang korbannya itu sering didiamin gitu kan, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada apa gitu kan, kayak terasing. Jauhin lah. Iya, kayak seperti itu, istilahnya kayak dijauhin gitu kan. Tapi menurut saya kadang orang-orang yang seperti itu ntar berujung kayak dia bakal kebal gitu kan. Udah pernah
diginiin nih gitu kan. Nggak masalah, bodo amat gitu kan. Kadang dia lebih, nanti ke depannya dia kayak lebih sifat ke bodo amatan gitu kan. Baik, jadi nggak semua introvert itu kena cyberbullying lah. Berarti malah anak-anak yang mungkin dia itu dijauhi temannya, diasingkan, itu bisa jadi dia terkena korban cyberbullying. Begitu. Bukan hanya cyber sih sebenarnya. Bahkan ketika punya teman sekelas pun kadang dibully. Terus ketika bersosial media pun dia juga dibully. Bukankah itu sebuah penyakit yang udah punya penyakit, nambah penyakit lagi. Makin sakit kan? Enggak. Kriminal. Menurut saya gini Mbak Farda, di zaman Ya, sekarang silakan. itu menurut saya orang anak-anak yang semisal anak-anak yang dibully itu kayak karena dia nggak asik gitu kan, orangnya nggak asik akhirnya dibully, dia gampang baper ya kan. Kalau ya nggak, kalau orang baperan gitu kan kadang orang makin suka gitu kan buat kayak udah dia gitu kan, kayak dibully, akhirnya dibully terus gitu kan sampai dia marah gitu kan. Seperti itu sih. Jadi dari pribadi masing-masing ya. Iya. Nggak menyalahkan orang lain, tapi kita juga harus introspeksi diri lah. Bisa dibilang seperti itu kan? Iya. Dan baik, bisa gitu. Ya, silahkan lanjutkan, Mbak. Silakan lanjutkan. Dan bisa memproteksi diri untuk apa ya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya makanya kita harus punya tendensi yang kuat agar kita bisa melawan ya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti itu. Silakan lanjutkan lagi, silakan. Masih jam 2 kok. Masih jam 2. Sudah. Kurang 3 jam lagi buka puasa. Silakan. Terlalu lama. Saya harus menyiapkan itu. Bibir saya tetap saya ini. Ya, terus untuk anak-anak, terutama anak-anak ya, atau orang-orang dewasa yang terkena cyberbullying, gimana sih apa yang harus dilakukan ketika kita dari diri sendiri, misalnya kita udah kena cyberbullying, bahkan bullying dari teman-teman kita sendiri. Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan gitu agar kita itu bisa menjadi seorang yang kuat, terus percaya diri, nggak gampang terkena pengaruh-pengaruh seperti itu. Dari Mas Daris sendiri, bagaimana cara Mas Daris untuk menghadapi hal-hal tersebut? Cuman satu kata ya, bodo amat sih. Bodo amat itu 2 kata loh, Mas. Iya, bodo amat. Iya, bodo amat. Kalau saya lebih digabungkan ya, 2 kata tersebut digabungkan jadi satu, bodo amat gitu kan. Baik, dari Mbak Dinila sendiri, apa yang akan Mbak Dinila lakukan kalau Mbak Dinila sendiri terkena hal tersebut? Paling nangis. Ya, yang pertama bagi saya itu sharing kepada orang tua. Jadi permasalahan yang kita alami saat ini tuh ya kita luapkan kepada orang tua atau guru kita bahwa saya tuh begini Bu, ada masalah begini di sekolah ataupun yang lainnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah curhat lah intinya. Jadi melakukan semuanya masalah yang ada untuk menemukan solusinya bersama-sama. Nah, yang kedua kalau jika udah parah sih, kalau udah parah biasanya tuh orang tua itu nggak terima hanya dibully. Nah, orang tua biasanya tuh langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itu sebenarnya itu sih yang harus dilakukan. Karena kalau tidak
ditindaki nanti yang pembuli itu bakal seenak-enaknya saja, dia itu langsung terus membuli terus-terusan dan terus-terusan, nggak akan ada berhentinya kalau tidak ketahuan seperti itu. Kalau sudah parah, kalau sudah dalam stadium akhir lah, seperti itu. Baik, kita balik lagi ke tema awal ya, bijak dalam bersosial media. Mungkin apa yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya kalau kita bijak dalam bersosial media, apa yang akan terjadi? Apakah hanya hal-hal baik saja yang akan terjadi jika kita bijak dalam bersosial media, atau malah kita bakal mendapatkan hal-hal buruk, kayak misal kita dibilang nggak usah soalin deh, masa sosial media gitu-gitu aja, terlalu cringe apalah kayak gitu. Menurut Mbak Dinila, apa tanggapannya untuk orang-orang yang bilang kayak nggak usah sok bijak gitu loh? Kalau Mbak Dinila sendiri diejek ya sama orang, masa sosial media gitu-gitu aja gitu. Mbak Dinila, apa yang akan Mbak Dinila lakukan? Mbak Dinila diam aja atau malah membantah dengan hal-hal apa? Silahkan. Gimana Mbak Dinila? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu kalau bagi diri saya pribadi sih, diri saya pribadi itu ya kita tunjukkan sisi baiknya, itu kita tunjukkan bahwa ini loh, kalau kita itu bijak dalam bersosial media itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nggak hanya itu saja kalau bijak dalam bersosial media. Nah, kalau bijak dalam sosial media kita mungkin kita juga terhindar dari perbuatan yang negatif juga. Nah, seperti itu. Jadi meminimalisir sih, lebih meminimalisir tindakan-tindakan yang negatif itu untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Seharusnya kan kita itu harus menyerap hal-hal yang baik, bukan menyerap hal-hal yang negatif, seperti itu. Mungkin dari Mas Daris ada tambahan? Ya, gimana? Bagaimana kalau Mas Daris itu diginiin sama teman Mas Daris? Masa bersosial media gitu-gitu aja? Maksudnya kita terlalu bijak kan, bisa dibilang kayak terlalu garing lah atau apalah. Flat berarti monoton. Iya, kayak monoton gitu-gitu aja gitu. Bagaimana Mas Daris? Yang udah pernah saya omongin tadi, bodo amat, gitu kan? Itu yang apa? Kalau saya cenderung ke bodo amat sih kalau ada orang-orang kayak ngomongin aku gitu, ngomongin saya gitu, bodo amat lah. Gue makan yang ikut lu gitu kan. Hidup gue. Betul sih, betul banget itu ya. Bodo amat gitu. Itu ya, sebuah prinsip yang walaupun emang monoton ya. Semisal monoton gitu-gitu aja ya udah, gimana, emang bisanya seperti itu. Tapi setidaknya udah belajar gitu kan, gimana caranya biar supaya nggak monoton, itu gimana, itu udah belajar. Tapi kalau emang masih dianggap monoton ya udah, ya terima aja gitu loh, diterima sisi baiknya, sisi baiknya gitu kan, bisa dibuat pelajaran itu ke depannya gitu. Betul banget. Kadangkala kita itu harus mempunyai sebuah prinsip kayak this is my business, ini urusanku gitu, bukan urusanmu gitu. Kadangkala kita harus kayak gitu. Wow, bisnis. Mungkin ada kayak misal ya ini. Misal Mbak Dinila ini seseorang yang kecanduan medsos. Apa respon Mas Daris sendiri untuk mencegah teman Mas Daris ini, Mbak Dinila ini,
biar nggak kecanduan medsos gitu. Silakan. Bodoh amat hidup dia. Enggak. Misal saya sebagai temannya ya kan, semisal kayak di mana kemana-mana dia pegang HP terus bermain media sosial, kayaknya ada saatnya saya menegur gitu kan, bilang kalau bermedia sosial itu ada waktunya sendiri gitu kan. Kalau misal nongkrong bareng gitu kan, seharusnya kalau nongkrong bareng sama teman-teman kan ya saling, saya kalau kumpul itu kan ya yang ngomong sharing gitu kan satu sama lain. Jadi mungkin mengingatkan ke Mbak Dinila untuk menaruh HP-nya sejenak terus bercerita bareng gitu kan. Ya seperti itu. Ya, makasih. Baik, bagaimana kalau Mbak Dinila sendiri yang berada di posisi Mas Daris tadi? Apa sih yang bakal Mbak Dinila lakukan gitu untuk Mas Daris? Kecot biasanya. Silakan. Kecot. Aku antam. Enggak sih. Enggak lah. Lebih ya itu Udah gede baku hantam karena bocah. menegur sih secara halus. Pertama ya awal-awalnya dinasihatin sih. Terus kalau ya nggak bisa ya udah biarin aja gitu. Betul sih. Mungkin saya kehabisan pertanyaan ini. Mungkin dari Mas Daris atau Mbak Dinila mau sharing-sharing tentang bagaimana sih kalian sendiri dalam bermedia sosial itu gitu. Silakan yang mau sharing, Mbak Dinila atau Mas Daris, silakan bergantian ya. Dari saya dulu ya. Ya, silakan. Semua orang kayaknya punya Instagram kan, ya kan. Nah, di Instagram itu sosial media yang menurut saya itu selain dibuat konten untuk pamer, istilahnya pamer lah ya kan, kayak wah outfit kayak gini, foto gini gitu kan, foto di sini kayak gitu kan, outfitnya kayak gini gitu kan, kayak ajang pamer foto gitu kan. Tapi tanpa disadari itu kadang orang-orang di lewat Instagram itu bisa menunjukkan gitu kan image seseorang gitu kan. Nah, gimana caranya untuk membranding diri kita sendiri gitu kan, agar image kita itu baik dan bisa dicontoh dengan orang lain gitu. Kalau menurut saya sih lebih enak lewat sosial media aplikasi Instagram itu sih, untuk cara untuk membranding diri kita itu kan. Gimana sih karakter kita itu kayak gimana gitu kan. Gitu. Kayak istilahnya apa ya? Kayak influencer gitu kan. Ntar jatuhnya kita kayak influencer. Gitu. Betul. Gimana Mbak Dinila atau ada yang mau di-sharingkan nih tentang sosial media gitu? Silahkan. Ya, kalau sharing-sharing media sosial itu ya banyak sih. Yang banyak anak-anak sekarang itu ya termasuk saya sendiri sih ya kecanduan biasanya tuh kan Instagram yang paling banyak sih, paling punya sekarang. Nah itu ya balik lagi ke tema tadi, bijak dalam bersosial media. Yes, nah itu harus pintar-pintar sih kita itu mencari teman, karena kalau biasanya tuh kan kita itu terpengaruhnya kepada lingkungan. Nah, jadi kalau pembunuhan saja itu bisa juga berasal dari media sosial seperti itu, pembunuhan, terus penghinaan dan lain sebagainya, yang hal-hal seperti itu ya
berawal dari sosial media, berawal dari cakap-cakapannya seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya juga harus pandai dalam menggunakan HP seperti itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk khususnya kita sebagai anak remaja juga sih. Enggak remaja, udah dewasa. Sudah tua ya. Baik, mungkin ada quotes atau kata-kata bijak nih untuk teman-teman yang lagi nonton podcast. Kata-kata bijak kayak kita harus bijak bersosial media itu gimana gitu. Kata-kata bijak lah ya. Masa nggak bisa buat kata-kata bijak? Saya sendiri kurang bijak anjir. Iya. Gimana ngasih kata-kata bijak? Oke, kalau nggak ada kata-kata bijak, bolehlah kasih penutupan sedikit, Pesan-pesan close gitu. statement. Pesan-pesan Ya, kesan-pesan terakhir. lah. Ya, silakan. Ya, pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang menonton podcast. Podcast apa nih namanya? Suara kader. Wah, iya, suara kader. Bagus. Iya, pesan-pesannya untuk bersosial media kayaknya pesan-pesan untuk kalian tetaplah membagikan informasi yang sekiranya menguntungkan lah untuk yang lainnya, untuk orang-orang lainnya gitu. Nggak hanya positif. Kalau positif tapi nggak menguntungkan sama aja. Lebih baik yang positif dan menguntungkan. Betul banget. Gimana, Mbak Dinila, kesan-pesannya? Silakan. Jadi kayak, bentar, sedikit, sorry. Ya, silakan. Positif dan menguntungkan. Jadi kayak informasi lowongan kerja gitu kan. Lowongan kerja itu informasi yang sangat menguntungkan dan positif. Betul banget. Betul banget tapi ya. Ya kan, berarti kita harus di Instagram harus banyak-banyak nge-share lowongan kerja kayaknya. Bantuin temen. Iya. Ya, Joki tugas gitu kan. Bisa jadi. Itu kan hal positif dan menguntungkan. Nge-share lowongan kerja. Iya. Atau buka lowongan kerja. Iya, ngebuka lowongan kerja lah kalau bisa. Nih. Ya, baik, silakan. Kalau mau ada tambahan atau mau diteruskan, Mbak Dinila, pesan-pesan. Pesan dan kesannya sih senang. Terima kasih sudah mengundang kami menjadi narasumber kali ini. Ya, walaupun kita itu masih belajar sih. Ya, nggak bijak-bijak amat dalam bermedia sosial. Kalau menurut saya seneng sih kalau sering-sering diundang gini ya. Iya. Jadi pengalaman lebih ini ya. Oh iya, jelas. Daripada baik, terus pesannya apa, Mbak Dinila? Betul banget. Daripada gabut, mending ngapa-ngapain. Ya, produktif ya. Ya, produktif aja. Iya. Ya, silakan Mbak Dinila. Kok iya terus itu? Barangkali podcast suara kader mengundang saya terus ya mengirimkan suatu barang itu nggak masalah sih. Aduh. Endorse nih ceritanya. Ya, barangkali endorse produk-produk dari kader. Saya siap kok. Berharap. Ya, ajukan saran. Iya, saya sangat berterima kasih jika diundang lagi terus mengirimkan suatu barang ke saya itu. Terima kasih sih. Berharap ya. Ya, silakan Mbak Dinila. Masa dari tadi ketawa-ketawa terus. Ayo pesannya. Iya, itu. Untuk pesan sih ya. Pesannya
pandai-pandailah memakai sosial media. Ya, itu pandai-pandailah memakai sosial media. Jangan terprovokasi, itunya. Jangan terprovokasi, jadilah diri sendiri, jangan ikutin orang lain. Ya. Pokoknya Kalau hidup kita. kalau bisa jadi orang lain berarti pakai ilmu hitam dong. Berubah orang. Ajaib sekali. Berubah orang. Berubah wujud. Ya, berubah jadi orang. Baik, ada sebuah kata-kata juga dari saya nih. Ada hal-hal yang dikatakan orang yang menyakiti perasaan saya atau apapun, terutama dengan media sosial sekarang. Ini bisa jadi hal yang menakjubkan, juga bisa jadi hal-hal yang negatif dan merugikan. Dari Zendaya. Salah satu quotes yang dari sejak SMA, kayak saya lihatnya sih sejak SMA kalau nggak salah. Jadi bermedia sosial dengan cukup, banyak-banyaknya beristirahat dan belajar. Cukup mungkin itu saja dari saya. Iya. Iya. Mungkin cukup. Ya, habis ini istirahat harus. Jangan sosial media lagi. Cukup. Nanti ada waktunya. Iya. Baik. Kalau untuk sedikit tambahan sih. Ya, silakan. Untuk anak-anak kecil biasanya lebih ke itu sih. Kalau sekarang nih, kayak TikTok gitu kan. Terus ya, game, betul banget. kan. Ya mungkin saya kira cuman dua hal tersebut aja sih. Selain main game, dia ya scroll TikTok gitu. Biasa. Kalau gabut dia main TikTok gitu aja. Kalau anak-anak kecil main Instagram kayaknya jarang ya. Jarang anak kecil yang bermain Instagram, setahu saya. Mungkin hanya scroll TikTok. Scroll doang gitu kan. Selebihnya dia main game. Seperti itu. Iya, scroll doang. Kadang nggak tahu apa yang dilihatnya itu apa gitu. Iya namanya anak kecil gimana lagi. Ya, makanya mesti pantau sama orang tua. Baik, sudah cukup atau ada yang mau ditambahi lagi? Ini dari saya sudah. Gimana Mas Daris? Sudah cukup atau enggak? Cukup lah, nggak ada konsumsinya ini. Aduh. Konsumsi dong. Baik. Barangkali. Ya, konsumsi ditanggung orang tua sendiri ya. Ya. Barangkali besok-besok untuk kedepannya podcast ada konsumsinya kan enak. Podcast sambil nyemil gitu kan sambil minum kan enak. Boleh lah, boleh. Boleh lah. Boleh lah, nanti Besar Raya diundang lagi. Jadi narasumber. Oke. Gampang. Pokoknya kalau ada podcast dari bidang Medcom, saya usulkan lah Mas Daris ya. Jadi narasumber lagi. Iya. Boleh. Jangan lupa ngirim sesuatu lah. Itu yang terpenting. Biar semangat. Narasumbernya. Oke. Mungkin sudah cukup ya. Itu saja dari saya moderator. Bercanda. Tapi kalau beneran nggak apa-apa, diusulin lah. Masalah. Diterima kan? Ya kan, diterima dengan ikhlas. Tetap diterima. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih udah nonton podcast Suara Kader kali ini. Terima kasih juga dari bidang Medcom ya untuk kesempatan dan juga waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk semua materi dan juga pelajaran yang udah kita dapatkan pada siang hari ini. Sehat selalu untuk Mbak Dinila dan juga Mas Daris. Apalagi di waktu pandemi seperti ini, tetap semangat dan juga terus belajar. Jangan pernah putus asa. Begitu saja mungkin dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.